Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NPM 2075520 dari Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan yang berisi informasi kuantitatif suatu perusahaan dalam satu periode tertentu, yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman dalam penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Penerapan standar oleh manajemen harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Dalam menggunakan pertimbangan profesional, manajemen mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri dari yang pertama, pengguna laporan keuangan, yang kedua, tujuan laporan keuangan, yang ketiga, asumsi dasar, yang keempat, karakteristik kualitatif, yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir, konsep pemeliharaan modal. Selanjutnya, kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Yang pertama ada investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu pemberi kerja. Pemberi kerja menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat yaitu pemasok dan kreditur lain. Pemasok dan kreditur lain menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya. Yang keenam yaitu pelanggan. Pelanggan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui atau menilai kemampuan entitas menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan yang ketujuh yaitu masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam mengambil keputusan.
Informasi keuangan ditunjukkan untuk memenuhi sebagian besar pemakai. Laporan keuangan menyajikan informasi perubahan posisi keuangan dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan mempertanggungjawabkan sumber daya entitas yang telah dipercayakan. Manajemen entitas merupakan penanggung jawab utama penyusun dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Berdasarkan asumsi ini, entitas tidak hanya mengakui kas yang diterima, tetapi juga mengakui klaim kepada pihak lain atau piutang, liabilitas kepada pihak lain atau utang, serta mengakui aset selain kas. Penggunaan basis akrual akan membuat transaksi lebih netral terhadap kebijakan entitas untuk menunda atau mempercepat pembayaran. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif. Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai, informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif, informasi kualitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Yang kedua yaitu relevan. Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dalam membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan, seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo. Yang ketiga yaitu keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dan yang keempat, dapat dibandingkan. Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat potensi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antar periode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antar periode dan konsisten dengan entitas lain. Selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang disajikan terlambat akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya.
Manajemen harus menyeimbangkan manfaat informasi tepat waktu dan keandalan informasi. Yang kedua yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala terbesar dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Selanjutnya, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Keseimbangan di antara berbagai karakteristik kualitatif sangat diperlukan. Tujuannya, untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam satu entitas. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dan ekuitas adalah hak residual atas aset entitas telah dikurangi semua liabilitas. Unsur yang langsung berkaitan dengan laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Selanjutnya yaitu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan, sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah suatu proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukurannya antara lain, yang pertama biaya historis. Biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua yaitu biaya kini. Biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga yaitu nilai realisasi atau penyelesaian. Nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan yang keempat yaitu nilai kini. Nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya yaitu konsep pemeliharaan modal. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah
aset neto atau ekuitas entitas yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Sedangkan menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemungkinan untuk berproduksi. Konsep yang dipilih menunjukkan sasaran yang akan dicapai dalam penetapan laba. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.